Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk tutor dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Yuda Prasetyo dari UPB Jakarta dengan NIM 044918581. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang tugas praktik 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai menu restoran sederhana. Berikut ini adalah tugas yang diberikan. Di sini sudah tertera petunjuk pengerjaan dan juga poin-poin untuk penjelasan di rekaman video. Jadi di sini adalah tugas yang akan saya kerjakan. Secara garis besar, tugas 3 ini masih seperti tugas 1 dan 2, yaitu mengenai menu restoran. Namun kali ini dengan konsep yang berbeda. Tugas praktik 3 yang saya kerjakan ini merupakan pengembangan langsung dari tugas 2 sebelumnya, di mana sebelumnya program masih dibuat dalam bentuk prosedural dengan array dan juga menu statis. Pada tugas ketiga ini, saya menggunakan peningkatan struktur aplikasi secara signifikan menggunakan OOP atau Object Oriented Programming, yaitu menerapkan abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, serta IO file dan exception handling, agar aplikasi menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan juga lebih profesional. Sebelum menjelaskan tugas 3 lebih jauh atau lebih dalam, saya ingin sedikit mereview mengenai tugas 2 yang sebelumnya saya kerjakan. Karena tugas 3 ini juga adalah pengembangan dari tugas 2. Berikut ini adalah kode lengkap tugas 2. Di sini bisa dilihat bahwa seluruh kode masih terpusat dalam satu file besar. Program ini memang bisa berjalan dan bisa dijalankan, namun belum menerapkan konsep-konsep OOP seperti inheritance, encapsulation, dan juga polymorphism. Selain itu, sistem menu pada tugas 2 belum memiliki persistent storage, sehingga perubahan menu pada admin akan hilang setiap program atau terminalnya saya close. Berikut ini adalah yang sudah saya kerjakan atau refactoring tugas 3 berdasarkan dengan tugas 2 yang sebelumnya saya tunjukkan. Saat ini program sudah tidak lagi berada di dalam satu file besar, tapi sudah dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ada menu item.java, kemudian ada makanan.java, kemudian ada khusus minuman atau minuman.java, dan juga di sini ada pengelolaan menu. Jadi di sini menu item.java ini adalah kelas abstrak untuk item menu ya. Selanjutnya ada makanan.java, minuman.java, dan juga diskon.java. Ini adalah turunan inheritance-nya. Jadi dipisah per file seperti ini. Kemudian ada pengelolaan .java. Ini yang menangani file IO plus dan juga exception. Selanjutnya ada main.java. Ini adalah jalur eksekusi program. Struktur ini jauh lebih clean atau lebih bersih dan juga mudah untuk dikembangkan dibandingkan dengan tugas 2 sebelumnya yang berada di satu file besar seperti ini. Pada tugas kedua sebelumnya, untuk menu masih menggunakan array terpisah. Ini sulit dikembangkan dan juga tidak fleksibel. Di tugas ketiga ini, saya menggunakan array list menu item ya, seperti ini. Ini saya refactor menjadi object oriented collection. Sekarang menu bersifat expandable, kemudian dapat diwariskan atau inheritance, dan mudah dimanipulasi saat proses CRUD. Pada tugas ketiga kali ini,
saya sudah menerapkan abstraksi pada menu item. Dan pada makanan .java ini saya sudah menerapkan inheritance ya di sini. Kemudian di minuman dan juga pada diskon saya sudah menerapkan yang dibutuhkan sesuai dengan perintah tugas 3. Selanjutnya ini adalah implementasi dari penambahan IO file dan juga exception handling. Ini merupakan peningkatan yang paling signifikan pada refactor untuk tugas 3 kali ini, karena saat ini setiap perubahan menu disimpan ke file, sehingga tidak hilang saat program atau saat terminalnya saya tutup. Fitur ini tidak lagi seperti pada tugas 2 yang ketika terminalnya ditutup maka setiap perubahan menunya itu akan hilang. Selain itu, program ini juga sudah aman dari error karena menggunakan exception handling yang tepat. Baik, saya sudah selesai untuk menjelaskan mengenai refactor yang sudah dilakukan untuk tugas 3 ini dari tugas 2. Sekarang saya akan menjalankan program ini atau melakukan demonstrasi. Sekarang saya akan compile terlebih dahulu filenya. Sudah berhasil tercompile. Sekarang saya akan menjalankan program. Oke, di sini sudah berhasil jalan. Saat program dijalankan, sistem akan melakukan load menu dari file menggunakan IO dan object input system. Karena ini adalah pertama kali saya menjalankan program, maka sistem belum memiliki file penyimpanan menu bernama menu .cell. Sekarang saya akan mencoba untuk demonstrasi menambahkan menu baru atau create. Di sini saya akan menu admin dan di sini saya akan tambah item menu baru. Namanya misalnya yang pada dan harganya misalnya 30. Kategorinya adalah makanan. Jenis makanannya misalnya seafood. Makanan berhasil ditambahkan di sini. Kita lihat. Menu berhasil ditambahkan. Menu baru berhasil ditambahkan, berarti saya berhasil untuk melakukan proses create. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi proses update atau dengan mengubah harga menu yang sudah ada. Ini saya pilih ubah harga menu. Saya akan mencoba mengubah menu yang tadi baru saja saya tambahkan. Itu udah masuk pada. Nah, sini harga saat ini 35.000, akan saya ubah jadi misalnya 40.000. Informasi saya beri ya. Sekarang ada notifikasi di sini. Harga udang berhasil dirubah dan menu berhasil disimpan ke file. Silahkan cek. Udang semus Padang telah berubah harganya.
Berarti di sini saya berhasil untuk melakukan proses update. Selanjutnya saya akan menghapus menu yang baru saja saya ubah dan tadi sudah saya update atau rubah harganya. Saya akan implementasi proses delete di sini. Di sini saya pilih hapus menu. Kemudian masukkan namanya, saya pilih yang dan kemudian ada konfirmasi lagi. Di sini ada notifikasi yang itu berhasil dihapus. Kita cek lagi di sini. Dan menu udang saus padang telah berhasil dihapus dari list menu. Baik, sekarang saya akan menunjukkan apakah IO file di project ini sudah bekerja atau belum. Jadi di sini saya akan coba menjalankan program dari ulang. Kemudian saya akan coba untuk menambah menu baru lagi di sini. Misalnya nasi goreng, harganya 20.000, kanan nasi. Nah, di sini terlihat yang baru saja saya tambahkan ini berhasil masuk ke daftar menu ya. Sekarang coba saya close terminalnya, kemudian saya jalankan ulang lagi apakah menu yang baru saja saya tambahkan tersebut tersimpan di memori ya. Karena pada tugas 2 lalu, jika kita close terminalnya, kita keluar dari program, maka semua proses yang sudah kita lakukan sebelumnya itu tidak tersave. Nah, di tugas 3 kali ini saya akan menunjukkan bahwa walaupun saya keluar dari program, namun proses yang sebelum dilakukan tetap ke save ya. Nah, tadi saya sudah menemukan menu nasi goreng ya. Ini kita tes, kita lihat. Nah, di sini ini masih ada nasi gorengnya. Ini menunjukkan bahwa IO file di dalam project ini sudah berhasil diimplementasikan. Selanjutnya, setelah menu admin, saya akan demonstrasi menu sebagai pelanggan. Kembali ke menu utama, dan di sini pesan sebagai pelanggan. Masukkan nama pelanggan di sini, misalnya nama saya sendiri yaitu Ari. Nah, kemudian di sini ada daftar menunya. Saya pilih nasi goreng 2, kemudian ayam bakar misalnya 3, kemudian es tehnya di sini saya pilih 3 misalnya. Ini saya sudah selesai pesan. Ini adalah struk pemesanannya ya. Dia berhasil menghitung total pesanan. Ini kemudian ada promo buy one get one-nya di sini. Jadi tidak dihitung satu. Masuk total, kemudian diskon, pajak, dan biaya layanan. Semua berhasil dikalkulasi seperti pada tugas 2 sebelum. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana saya menghandle exception atau exception handle. Sini coba saya sebagai pelanggan, dia nama. Nah, di sini misalnya saya memasukkan format pemesanannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Misalnya nasi padang strip bukan sama dengan strip 2. Di sini muncul format input salah. Gunakan format nama menu sama dengan jumlah. Misalnya saya sekali lagi. Sini format inputnya salah. Coba saya masukkan menu yang tidak ada di sini. Misalnya sate ayam. Nah, di sini menu sate ayam tidak valid atau tidak ditemukan. Di sini
Jadi sekarang program ini sudah melakukan exception handling dengan lebih baik pada tugas 3 kali ini. Baik, saya rasa cukup untuk video penjelasan mengenai tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop kali ini ya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Terima kasih kepada tutor dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.